Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan dalam kitabnya Iqadul Himam, al-yaqinu huwa sukunul qalbi, itu adalah tenangnya hati, wa tuma'ninatuhu, ketenangan, tentramnya hati, bihaitsu lam yabqa fihi ittirabun, sekiranya di dalam hatinya itu sama sekali tidak ada goncangan, wala raibun, tidak ada keraguan, fi jami'il umuri, dalam semua urusan-urusan, dalam semua perkara-perkara. Mudah bagi kita untuk mengucapkan, ya saya yakin bahwa Allah Ta'ala itu akan membantu kita dalam semua urusan kita. Mudah dalam ucapan. Tapi kalau dalam hati, sudahkah hati kita ini merasakan ketenangan, merasakan tadi tumakninah, yang dimana kondisi hati kita ini kita tidak merasakan kegoncangan atau keraguan sedikit pun dalam semua urusan, ya, terutama dalam semua rizki. Sudahkah hati kita itu berada dalam kondisi yang seperti ini? Kalau belum, berarti itu belum yakin, masih di bawahnya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ta'ala ta'lim wa nafa'al intifadha wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab An-Nahjul Atam fi Tabibil Hikam atau kitab Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawabihi aslafuna salihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, karena betul ya. Saya kira shiratal mustaqim, shiratal wal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini. Babu tafawud maratibis salikin mubtadi'an wa muntahiyan ila an qal murasalatun fi dzikri halis salik min ibtida'i safarihi ila intihaihi man ayqana anna allaha yatlubuhu sadaqat talabu ilaihi wa man alima annal amra kullahu biyadihi in jama'a bitawakkuli alaihi. Man aikona, man utawi sabane wong aikona kang ngeyakinaken sapa man annallaha, temen setuhne Allah, temen setuhne Allah iku yatlubuhu, iku nyuprih sapa Allah ing man sedekah mongko bener apa atolabu nyuprih ilaihi maring Allah. Wa man alima, wa man utawi sapane wong alima kang yakin sapa man annal amra ing temen setuhune perkara kullahu yuskabe amar biyadihi iku tetep ing dalam tangane Allah. In jama'a mongko dadi kumpul apa amar bitawakkuli kelawan pasrah alaihi ing atase Allah. Wa nahulan yang teman setuhune kelakuan iku labudha ora kena ora libina ihadal wujud maring bangun iki wujud. Wa annahu labudha libina ihadal wujud
antan hadima utawi yento atau iku yento dadi roboh apa da'aimuhu biro-biro cagake wujud wa antus labalan yento den nafiaken den ilangaken apa karaimuhu biro-biro kemuliaan wujud fal aqilu mongko te wong kang akal berakal iku man wong kana kang ana sapa man bima kelawan barang huwa kang utawi ma iku abqa iku luweh abadi luweh kekal iku afrahu iku luweh dan senangi minhu tinimbang ma lima maring barang huwa kang utama iku yafna kang rusak apa hancur apa waqat asyraka lan teman-teman cemplorong apa nuruhu cahayane Allah walahat lan pertelo lahu kedue man apa al asraru pira-pira rahasia wa zaharat lan pertelo apa tabasyiruhu pira-pira berita baguse man man fasadafa mongko mengos a'rad itu apa tuh berpaling ya berpaling an hadhihi dari saking iki alam dunya mugdian hale wong kang apa nih menutup mata wong kang apa tuh memejamkan mata wa aradolan tegese berpaling plengos sapa man anha saking hadhihi dar muwalliyan ya kurang tepat itu ininya muwalliyan hale plengos falam yatakhidha mongko ora ndadekaken sapa man ing hadhihi dar watonan ing tanah air wala ja'alaha lan ora ndadekaken sapa man ing dar sakanan ing tempat panggonan bal balik an hadha ngegugahaken sapa man alhimmata ing semangat ilallahi maring Allah wasara dan di sapa man fiha ing dalam dunya iku musta'inan iku wong kang njaluk tulung billahi kelawan Allah fil qudumi ing dalam teko alaihi ing atase Allah dalam bab ini atau dalam murosalah bab ini dan murosalah yang kita baca Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam murosalahnya atau surat-suratannya kepada beberapa sahabatnya di mana dalam murosalah ini beliau ingin membahas tentang bagaimana tingkatan-tingkatan dari seseorang yang berproses atau melewati jalan menuju Allah Subhanahu wa taala terutama dari kalangan mubtadi dan muntahi pun juga akan dibahas oleh beliau. Maka dalam pertemuan yang kemarin sudah kita bahas mengenai bahwa al-bidayat fa innal bidayati mujallatun nihayat. Sesungguhnya permulaan-permulaan bagi seorang salik itu adalah mujallatun, adalah tempat yang dijelaskan dari finish yang akan dia capai. Sehingga barang siapa yang permulaannya itu oleh Allah, maka puncaknya itu juga kepada Allah. Dan segala sesuatu yang membuat dirinya sibuk, ya, segala sesuatu yang membuat atau cara yang membuat dia itu usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mencintainya dan harus diambil oleh dirinya. Sementara hal yang dapat mengganggunya itu harus dijauhi oleh dirinya. Itu untuk ringkasan dari redaksi fa innal bidayati mujallatun nihayati sampai al-mustaghalu anhu wal mu'tharu alaih. Nah, pada pertemuan kali ini al-musannif rahimahullahu taala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menyebutkan waman aikona annallaha yatlubuhu sadaqat talabu ilaihi. Dan barang siapa yang memiliki keyakinan bahwa
Allah Ta'ala itu mencarinya, bukan dia yang mencari Allah Ta'ala, maka shadaqat talabu ilaihi, maka pencarian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan benar-benar, akan maksimal. Sehingga dari sini kita harus memahami bahwasanya bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh dari kita, bukan. Tetapi sebaliknya, Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita hanya saja karena banyak hijab yang ada dalam diri kita, banyak penyakit yang ada di dalam hati kita. Maka kedekatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita itu tidak dirasakan oleh diri kita. Nah, sebelum ke sana, sebelum lebih jauh lagi, ada satu hal yang harus kita tahu, kita mengerti, bahwa apa sih makna dari yakin itu? Biasanya yakin itu kaitannya adalah dengan iman. Yakin itu berkaitan tentang kepercayaan yang ada di dalam dirinya yang dia pertahankan, yang dia teguhkan di dalam hatinya. Apa sih hakikat dari yakin? Terutama menurut kalangan para ulama ahli tasawuf. Syekh Ibnu Ajibah menjelaskan dalam kitabnya Iqadul Himam, al-yaqinu huwa sukunul qalbi, itu adalah tenangnya hati. Wa tuma'ninatuhu, ketenangan, tentramnya hati, bihaitsu lam yabqa fihi ittirabun, sekiranya di dalam hatinya itu sama sekali tidak ada goncangan, wala raibun, tidak ada keraguan, fi jami'il umuri, dalam semua urusan-urusan, dalam semua perkara-perkara. Mudah bagi kita untuk mengucapkan, iya saya yakin bahwa Allah Ta'ala itu akan membantu kita dalam semua urusan kita. Mudah dalam ucapan. Tapi kalau dalam hati, sudahkah hati kita ini merasakan ketenangan, merasakan tadi tumakninah, yang dimana kondisi hati kita ini kita tidak merasakan kegoncangan atau keraguan sedikit pun dalam semua urusan, ya, terutama dalam semua rizki. Sudahkah hati kita itu berada dalam kondisi yang seperti ini? Kalau belum, berarti itu belum yakin, masih di bawahnya yakin. Itu. Nah, sehingga dalam redaksi man ayqana annallaha yatlubuhu, barang siapa yang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu mencarinya, mengejarnya. Sudahkah dalam hati kita itu terdapat ketenangan, terdapat tadi bahwa Allah Ta'ala itu, bahwa Allah lah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau memang sudah, tentu kita itu akan menjadi orang yang shadaqat talabu ilaihi, serius, jujur, benar dalam mencari Allah, dalam mengejar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini adalah urusan rasa, gitu kan. Ya, kita tidak mudah untuk mengucapkannya, iya saya yakin ini itu dalam hal rizki. Sementara di dalam hatinya itu masih terdapat keraguan-raguan. Kalau masih terdapat keraguan-raguan dalam hati kita, ya belum yakin. Masuknya kategorinya belum yakin. Karena keyakinan itu harus tenang dulu hati kita. Itu terutama kepada hal yang diyakini. Itu kan, sehingga apa sih makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencari kita? Apa makna bahwa Allah Ta'ala itu mengejar kita? Artinya annahu yatlubuhu bil qiyam. Allah Ta'ala itu mengejar kita untuk pelaksanaan bihuquqil ubudiyah,
dengan hak-hak penghambaan diri, wa wadhaifir rububiyah, dan tugas-tugas ketuhanan. Kita mengaku sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, ya kan? Sementara penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak mudah. Yang namanya hamba dan merasa dirinya hamba, otomatis dia tidak akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang memiliki, namanya juga hamba, hamba sahaya. Hamba itu tidak memiliki apapun, hamba itu tidak memiliki harta, hamba tidak memiliki ilmu, hamba tidak memiliki jasadnya bahkan. Karena yang namanya hamba sahaya itu bisa diperjualbelikan. Apakah hal ini sudah lengkap di dalam diri kita? Kalau belum, jangan ngaku dulu, saya ini adalah hamba Allah Ta'ala. Itu satu. Dan yang kedua, wa wadhaifil rububiyah, tugas-tugas dari Allah Ta'ala kepada kita, apa saja itu? Pelaksanaan tugas, gitu kan, pelaksanaan kewajiban, menjalankan perintah, menjauhi larangan, berbuat baik orang lain, berbuat baik kepada sesama. Kalau sudah, berarti kita termasuk kategori orang-orang yang diminta, dicari, dikejar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya juga adalah wa minha annahu yatlubuhu bitawajjuhi ilaihi wal firar mimma siwah. Di antara bukti bahwa Allah Ta'ala itu mengejar diri kita, itu kita ini mau menghadapkan diri kepada Allah. Bitawajjuhi ilaihi, mau menghadapkan diri kepada Allah, wal firar, dan lari dari selain Allah. Sudahkah kita melakukan hal-hal yang seperti ini? Ketika sudah, berarti shadaqat talabu ilaihi, shadaqat talabu ilaihi, maka pencarian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baru dikategorikan sebagai pencarian yang benar. Kalau belum, ya belum. Ya kan? Selanjutnya Al-Imam Ibnu Athaillah. Oke, belum tadi sidqut thalab belum ya. Apa arti dari pencarian yang benar, pencarian yang jujur? Itu ifradul qalbi wal qalb li jihatil matlub. Hatinya itu disatukan, hatinya dikerahkan hanya untuk apa yang dia cari atau kepada arah yang dia cari. Hatinya al-qalb, ifradul qalb, menyatukan hati, wal qalb, dan menyatukan fisik, qalb, wadah, artinya itu wadah, qalb itu. Sekiranya dalam dirinya itu sudah tidak ada iltifatun ila ghairihi, sekiranya hatinya sudah tidak ada penolehan kepada yang lain. Ya dalam beribadah, ya Allah saya ini adalah orang yang jujur. Misalnya dia mengaku bahwa dirinya jujur kepada Allah Ta'ala. Tetapi ketika dia ibadah, ketika dia melaksanakan perintah, ketika dia itu merasakan keyakinan yang ada dalam dirinya, ternyata masih goyah, ternyata masih condong kepada hal yang lain, maka itu juga belum masuk dalam kategori shadaqat talabu ilaihi. Ya berat bro. Makanya kita nggak usah ngaku-ngaku yang sok yakin. Nah, udah, soalnya yang namanya keyakinan itu ya adanya di dalam hati gitu. Dan yang merasakan ketenangan, merasakan tiadanya keraguan yang ada di dalam diri kita, itu ya kita sendiri. Tidak bisa diucapkan, tidak perlu diucapkan. Dan Rasulullah dibuktikan dengan perbuatan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membahas tentang keimanan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Rasul, al-imanu
tasdiqun bil qalbi, dalam hatinya membenarkan, wa nutqun bil lisani, dan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan ada perbuatan yang dilakukan oleh anggota badannya. Jadi 3 hal ini ya harus sinkron gitu tuh. Kalau hanya sekedar keyakinan tapi nutqun bil lisan nggak ada, amalan bil arkan juga nggak ada, ya belum masuk dalam kategori yakin. Selanjutnya, wa man alima annal amra kullahu biyadihi in jama'a bit tawakkuli alaihi. Dan barang siapa yang yakin bahwa semua urusan-urusan di dunia ini semua dipegang oleh Allah Ta'ala, semua diurus oleh Allah Ta'ala, maka injama'a bitawakkuli alaihi injama. Semua urusan itu dengan hanya pasrah kepada Allah Ta'ala akan selesai. Itu tuh. Maka di dalam sebuah ayat, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Dan hanya kepada Allah semua urusan itu dikembalikan. Maka engkau, wahai Nabi Muhammad, wahai semua umat-umatmu, sembahlah dia, sembahlah Allah, wa tawakkal alaih, dan berpasrah dirilah kalian semua kepada Allah. Yang namanya semua urusan kan urusan dunia, urusan akhirat. Urusan dunia yang kaitannya dengan utang, yang kaitannya dengan hak dan kewajiban antara sesama. Urusan akhirat yang kaitannya dengan surga dan neraka, yang kaitannya dengan selamat dari siksaan, yang kaitannya dengan diselamatkan dari azab, yang kaitannya dengan masuk ke surga, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Ketika seseorang itu yakin bahwa semua urusan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka dia cukup mencukupkan diri dengan berpasrah, memasrahkan, menyerahkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah ayat, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, berpasrah diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mencukupinya. Makanya dalam sebuah kisah, sebagian kisah, ada satu kelompok, di mana kelompok itu terdapat seorang syekh, seorang guru, ya seorang kiai lah kalau bahasa kita itu. Mereka itu mendatangi padang pasir, yang namanya padang pasir kan gak ada makanan, ya kan? Lewat beberapa hari sementara, bekal yang mereka bawa itu sudah habis. Ya, otomatis mereka dalam keadaan lapar dong. Akhirnya mereka itu menemukan satu pohon, yang pohon itu sudah kering, gak ada buahnya, buru-buru buah, daun gak ada. Nah dia menggerakkan pohon itu, si syekh ini, si guru ini dengan murid-muridnya, digoyanglah pohon itu, digerakkanlah pohon itu, dan setelah digerakkan ternyata berjatuhanlah buah-buah kurma itu, tek 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 gitu. Ya, akhirnya murid-muridnya pada ngambil buat makan, buat bekal gitu kan, karena dalam keadaan lapar. Nah, cuman ada satu orang murid yang itu nggak mau makan. Nah, terheran-heranlah guru dia ini, guru mereka ini. Wahai muridku, kenapa engkau itu tidak mau makan dari buah kurma yang Allah jatuhkan kepada kita? Kata dia,
Inni nawaitu tawakkula 'ala Allah, saya ini sudah berniat untuk bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rafatul asbab jumlatan, dan saya menolak semua sebab. Semua sebab. Nah, ketika fakaifa aj'aluka indi bimanzilatis sabab, bagaimana saya ini bisa menjadikanmu, memposisikan dirimu sebagai posisi sebab. Hatta takun, sehingga setelah itu diri saya itu akan bergantung kepada dirimu, karena apa yang sudah saya ketahui tentang dirimu. Ya, akhirnya dia nggak makan dan akhirnya sendiri, berjalan sendiri, ya kan? Akhirnya berjalan sendiri demi untuk apa? Demi untuk membenarkan tawakal yang ada dalam diri, membenarkan tawakal yang sudah menjadi dasar keyakinannya. Ini kan luar biasa gitu. Jadi tingkatan dari tawakal sampai segitunya. Makanya dalam makna la ilaha illallah, la maujuda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, la apalagi itu, la ma'bud, la maujud, la mahbuba illallah. Terus la maujud, la maqsuda bihaqqin illallah, la sababa wa musabbaba illallah. Itu makna yang tersirat ya. Tersurat dari makna la ilaha illallah sudah ada di situ. Ketika kita ini mau mengejar tawakal, pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis harus diuji coba dong. Ibarat kita menemukan sebuah cincin, warnanya kuning seperti emas. Kan ada kemungkinan nih, cincin ini apakah emas atau bukan? Apakah dia itu adalah kuningan ataukah emas? Bahkan emas sendiri, emas ini berapa karat? Ada yang 18 karat, ada yang 22 karat, ada yang 24 karat. Nah, untuk mengetahui hal itu kan harus diuji coba kan? Emasnya itu harus gesek-gesekkan ke batu, kemudian air keras, seret. Nah, kalau dia melepuh dan warnanya tetap nggak berubah, berarti dia emas 24 karat. Dan kalau melepuh tapi warnanya itu berubah, yang aslinya kekuning-kuningan kemudian menjadi putih, oh berarti ini bukan emas 24 karat tapi 18 karat atau berapalah. Jadi untuk menguji kebenaran apakah itu emas atau bukan kan dengan ada proses ujian. Nah, begitu juga dengan keyakinan yang dimiliki oleh semua hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Itu. Jadi tidak ada manusia yang di muka bumi ini yang mengejar sebuah keyakinan kecuali keyakinan itu ya memang harus diuji. Keyakinan itu harus diuji untuk mengetahui seberapa jauh dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh dia itu yakin, dia itu totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada ujian, karena anak TK kayak ujian, Pak. Itu mengenai apa? Man alima annal amra kullahu biyadihi in jama'a bitawakkuli alaihi. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.